Kembali bersama saya Muslim, dan saya kali ini ditemani tidak sendiri dan ditemani oleh Bu Adri. Selamat pagi Bu Adri. Apa kabarnya hari ini Bu? Bagaimana kabarnya? Baik juga Bu. Sepertinya saya lihat tadi Ibu sedikit merindung ya Bu ya. Kalau saya boleh tahu, apa nih Bu permasalahannya? Ya, betul Pak. Saya sedikit ada masalah. Saya yang akhir-akhir ini kurang aktif ketika pembelajaran di dalam kelas saya. Oke. Kalau boleh tahu Bu, permasalahan ibu itu lebih spesifiknya seperti apa? Ya, permasalahan saya hadapi dengan kelas itu anak-anak saya kurang semangat, aktif ketika belajar di dalam kelas. Ya, jadi siswa ibu itu kurang aktif, kurang semangat di dalam belajar ya Bu ya. Ya. Oke, nah kalau sekarang nih Bu, kalau bisa di level kami dari 1 sampai 10 kira kurang aktifan apa? Saya kira anak saya sudah saya pastikan anak saya itu kira-kira di level baik ya. Tapi kurang gitu ya. Baik Bu, jadi berada di level 5. Saya mungkinnya kami mengharapkan siswa ibu berada di level berapa keaktifan yang diharapkan? yang saya harapkan kalau untuk belajar di kelas berada di level 9. Ya. Dan 10 lah ya. Oke. Nah, yang diharapkan ibu itu berada di level 9. Nah, untuk merealisasikan itu Bu, kita keaktifan siswa ibu itu kan mungkin perlu langkah-langkah nih. Jadi langkah-langkah apa saja Bu yang akan ibu lakukan untuk mencapai Saya coba dengan langkah yang pertama itu melalui keaktifan kita itu melalui tujuan dulu ya. Kita macam tujuannya, kemudian kita rancang tujuannya apa supaya menyenangkan mereka, kemudian media yang saya gunakan supaya mereka bisa memperhatikan dalam materi yang saya ajarkan supaya menarik dan menyenangkan. ya. Baik Bu, mungkin lebih spesifik Bu, tujuan belajar seperti apa, kemudian tujuan belajar seperti apa, dan jadi belajar bagaimana yang nanti akan ibu lakukan ketika belajar. Ya, yang sudah saya rancang tujuannya pembelajarannya seperti ini. Yang pertama tujuannya itu mereka mendengarkan dulu informasi tentang kepahlawanan, dan melalui informasi itu nanti siswa mampu memberikan komentar pendapat mereka tentang pahlawan itu sendiri. Kemudian mengamati gambar, setelah mengamati gambar ada video pembelajaran yang berhubungan dengan kepahlawanan yang merupakan kewajiban yang dilakukan oleh pelajar. Apa yang wajib dan dari pahlawan itu apa yang bisa mereka ambil dari sikapnya pahlawan, dari keberanian atau apa yang dilakukan, kemudian menjelaskannya mengenai materi kepahlawanan. Kemudian metode yang saya gunakan itu yaitu metode diskusi, metode tanya jawab, dan metode edukasi. Media yang saya gunakan yaitu media visual yang bisa kita lihat melalui PowerPoint atau video pembelajaran. Baik sekali ya Bu ya. Kalau saya lihat dan metode pembelajaran itu sangat menarik sekali itu Bu untuk anak-anak. Jadi mudah-mudahan mereka aktif ya. Oke Bu, pertanyaan selanjutnya Bu, apa nih Bu pesanannya nih pesanan pembelajaran yang akan Ibu lakukan hari ini? Rencana mungkin hari Rabu depan. Baik, kalau Kalau tidak ada kendala.
Jadi minggu depan ya. Ya. Jadi saya sedikit penasaran Bu, ingin lihat langsung nih. Lihat langsung makan ini. Saya akan memberikan ya. Ya. Lalu kemudian seberapa yakinkah Ibu dengan langkah-langkah yang sudah Ibu rancang itu terkait dengan pasti belajarnya, belajarnya? Saya sangat optimis sekali akan rencana pembelajaran saya buat. Kira-kira optimisnya 99% lah akan bisa aktif dalam pembelajaran saya. Saya tidak membosankan. Materinya tentang apa tadi Bu? Jadi tentang kepahlawanan. Kepahlawanan ya. Oke, baik Bu. Jadi semoga siswa Ibu semua selalu aktif dan motivasi ya. Karena kita ini sudah di penghujung acara Bu ya. Saya mau dengar sedikit Bu harapan Ibu atas pembicaraan kita. Harapan saya dalam kepada siswa supaya mereka belajar aktif, kompak dalam belajar mereka. Bu, lalu kemudian apa saja Bu yang Ibu dapatkan dari gambaran dari gagasan saya bisa mendapatkan supaya meningkatkan motivasi bagi saya sendiri sebagai guru maupun meningkatkan motivasi kepada anak supaya aktif, supaya kompak, supaya mereka ya lebih semangat lagi. Saya harap ya apa yang kita Ibu rancang tadi, mulai dari tujuan, metode kemudian media pembelajaran itu semua akan otomatis ya. Semoga anak-anak nanti akan motivasi dengan aktif nantinya. Nah, saya ucapkan banyak terima kasih ya Bu ya karena sudah berbincang sedikit bersama saya. Nah, saya kira cukup demikian dulu perbincangan kita pagi hari ini. Sampai ketemu di Rabu depan ya Bu. Terima kasih kepada Bapak yang membantu saya memberikan gagasan sehingga dapat tercerahkan atas permasalahan yang saya terkait dengan pendidikan. Ya, ya. Oke, ya, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, pelan ya. Tadi udah ya, apa itu pahlawan? Kemudian siapa pahlawan kira-kira? Yang dibilang pahlawan itu siapa? Di tempat kalian, di kehidupan kalian sehari-hari siapa? Orang tua. Ya, orang tua tadi kan? Betul, itu semua betul. Yang Berkorban. berkorban semuanya betul. Betul itu. Apa yang bisa kita ambil dari semuanya itu? Semangat, kebaikan. Oke. Perjuangan. Rela berkorban itu yang bisa kita ambil. Ya, dari semuanya itu. Ini tadi. Menurut kalian pahlawan itu adalah orang tua. Siapa kita? Guru, kakak, dan lain-lainnya itu. Mengasih. Apa yang kita buat? Menyayangi, memberi makan, memelihara. Lain-lain. Kemudian ini apa? Sama. Yang kalian sebut juga? Setelah pembelajaran ini, yang ibu harapkan kalian yang pertama bisa membaca teks, nanti ada teks yang benar, bacanya harus benar dan tepat dalam titik koma itu. Mampu membuat peta pikiran seperti apa nanti baru kita pelajari. Mampu membuat. Kemudian nanti tanya jawab, kalian bisa menjawab, bisa bertanya, mampu bertanya jawab, mampu berdiskusi, mampu memberikan contoh. Iya, pameran ini. Oh. Apa yang kalian tahu tentang dia? Sebelum kita masuk ke sini. Apa yang kalian ya, apa? Pameran. Oke, dari corak yang dari itu ya. Yang menyebarkan Islam itu disebut apa kemarin? Masih ingat nggak? WA. Apa namanya? Wali. Ya. Siapa ini ya itu? Nih. Pangeran Diponegoro. Ya, kita baca. Kelihatannya? Ya, satu orang. Yang belakang lihat. Ayo, coba. Melin. Pahlawan nasional yang pertama yaitu dari bendera Pangeran Diponegoro atau yang lebih dikenal dengan nama Diponegoro, lahir di Yogyakarta. Bagian kedua. Diingat ya, nanti ada peta pikirannya. Pangeran Diponegoro adalah Putra sulung mana? seorang raja Mataram di Yogyakarta, lahir pada tanggal 11 November 1789 di Yogyakarta dari seorang Daerah asalnya Jogja. Oke, betul. Ya, punya temanmu. rela berkorban berani. Ya, punya temanmu. Berani, berjuang, dan pantang menyerah. Oke, betul. Terkandung dalam Pancasila. Ya, betul. Katakan kelompok satu pintar. Kelompok satu pintar. Lagi, kelompok satu pintar. Kelompok satu pintar. Sekarang ke kelompok dua.
dengan nilai-nilai yang tersulit pribadi, kuasa agama, dan lembaga korban berani untuk mempertahankan Semuanya betul, tidak ada yang salah. Yang perlu kita tiru dalam kehidupan sehari-hari ini. Lagi sekali lagi. 1, 2, 3. melindungi dan membela kebenaran, menjaga keamanan, siap perkembangan dan Ya. Ibu harapkan di rumah juga, selain di rumah, di sekolah dimanapun kalian berada, terapkan ini. Ya, terapkan di dalam kehidupan kalian. Cukup sampai sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Husnul Khair, calon guru penggerak angkatan ke-10 Kabupaten Melawi. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Adri, kemudian ditemani juga oleh pengajar praktik Ibu Nurul Hayati. Di sini kami akan melakukan percakapan pasca observasi yang telah dilaksanakan tempo dulu kepada Ibu Adri yang telah dilaksanakan. Pada pertemuan kali ini saya akan bertanya-tanya pasca observasi kepada Bu Adri yang telah melakukan observasi beberapa waktu yang lalu. Baik Bu, selamat siang Bu. Ya, Bagaimana kabarnya? luar biasa. Oke, baik. Selamat siang juga Bu. Baik, pada kesempatan ini Bu, saya akan sedikit bertanya kepada Ibu mengenai rangkaian dalam rangkaian supervisi akademik untuk percakapan pasca observasi. Nah, untuk kali ini saya akan mulai dengan pertanyaan yang pertama. Bagaimana perasaan Ibu telah melaksanakan observasi kelas yang sudah kita laksanakan? Saya merasa lega karena sudah melaksanakan observasi. Saya merasa senang bisa berjalan dengan baik. Bu, kemudian untuk pertanyaan yang kedua, bisa diceritakan kembali bahwa di area pengembangan atau tahapan-tahapan apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas? Tahapan yang saya telah persiapkan yaitu menggunakan teknik atau metode pembelajaran berdiferensiasi, dan tentu saya telah juga membuat media yang sangat menarik bagi siswa. Jadi Ibu melakukan pendekatan menggunakan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi dan melakukan media membuat media pembelajaran yang benar seperti itu Bu ya. Oke. Kemudian yang berikutnya Bu, menurut Ibu sejauh mana tingkat keberhasilan di area pengembangan yang telah Ibu jelaskan tadi? Kira-kira sejauh mana tingkat keberhasilannya? Menurut saya, tingkat keberhasilan yang telah saya terapkan melalui metode dan media saya gunakan itu sudah berjalan dengan baik. Namun masih ada kekurangannya. Kekurangan itu ya. Baik, kalau bisa dijelaskan kembali kekurangan yang Ibu dapatkan di dalam kelas itu seperti apa? Itu bisa Ibu jelaskan lebih detail. Kekurangan hambatan yang saya temui ketika saya mengajar di kelas itu ada beberapa siswa ketika mengerjakan soal secara berkelompok itu ada siswa yang tidak mau bekerja sama dengan temannya.
Ya. Kemudian ada siswa juga itu dia mengharapkan jawaban dari teman-temannya saja, dia tidak mau kerjasama, ya, sama-sama mengisi. kurang aktif lah ya. Jadi anak-anak tersebut dia mungkin lebih mengutamakan teman-temannya yang lebih daripada dia untuk menggunakan seperti itu ya. Oke, baik Bu. Nah, jadi atas kendala-kendala yang Ibu temui untuk menanggulangi permasalahan anak yang kurang aktif, itu langkah apa saja yang akan Ibu lakukan dalam waktu dekat ini? Mungkin merefleksi kembali apa penyebab dari anak tersebut yang tidak mau bekerja. Ya. Yang kedua mungkin pertanyaannya saya akan lebih sederhanakan lagi. Kemudian melalui pendekatan, mencari pendekatan apa penyebabnya dari anak-anak yang tidak mau bekerja sama. Baik, jadi Ibu akan merefleksikan kembali ya Bu ya. Kemudian Ibu akan lebih menyederhanakan lagi pertanyaan-pertanyaan kelompoknya itu. Kemudian yang ketiga dari Ibu akan mencari pendekatan yang lebih cocok lagi ya, sesuai dengan kebutuhan belajar anak seperti itu ya. Oke, baik. Ya, untuk berikutnya dari ketiga langkah yang telah Ibu jelaskan, kira-kira seberapa efektifkah jika diskalakan 10 sampai 100? Kalau maunya saya sih maunya 100% Pak. Iya. Ya, biar anak-anak itu semua bisa tahu, bisa mengerti tentang materi yang diajarkan. Ya. Jadi Ibu berharap ya, pengennya ya semuanya ya. Semuanya meningkat. Baik Bu, dari rencana yang telah Ibu persiapkan itu, kira-kira kapan Ibu lakukan nih? Secepatnya ya, dalam semester ini ya sudah selesai. Oke lah, baik, terima kasih Bu atas jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan kedepannya apa yang telah Ibu rencanakan semoga berhasil dan memberi dampak positif kepada siswa. Baik, demikian percakapan pasca konsultasi yang saya lakukan kepada Ibu Patri. Kemudian saya akan serahkan ke pengajar praktik. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan memberikan umpan balik sedikit ya terkait percakapan pasca observasi tadi. Nah, berdasarkan video yang telah saya lihat ya, video pra observasi dan observasi yang sudah Pak Husnul upload di situ, Pak Husnul sudah melakukan sesuai dengan prosedur yang ada ya, sudah melakukan percakapan observasi, juga sudah mengobservasi sesuai dengan permintaan Ibu ya, bagian mana yang akan diobservasi. Kemudian di sini Pak Husnul juga sudah melakukan percakapan pasca observasi ya dengan baik, di mana Pak Husnul bisa membuat Ibu Adri ini berefleksi, kemudian Bu Adri juga bisa menemukan sendiri ide untuk perbaikan atas hambatan yang dialami oleh Ibu ya. Jadi di sini coachingnya berarti sudah berhasil ya Pak ya. Bapak sudah melakukan percakapan ini sesuai dengan alur yang sudah ditentukan ya, alur kita. Oke. Terima kasih. Di sini semoga kedepannya bisa kita terapkan juga di observasi yang nyata ya Bu ya, jadi tidak hanya dalam tugas ini, nanti seperti tadi saya lihat kan sudah observasi di kelas ya. Oke, terima kasih. Hanya itu masukan dari saya. Terima kasih. Ya, percakapan pasca observasi kami akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.